Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Nikade Indaswari dari kelas D dengan NIM 22095111052, merupakan mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara penanganan kelahiran anak babi, dan ini merupakan tugas workshop dari mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSc. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja saya mulai. Adapun topik bahasan yang akan saya jelaskan pada video ini, yang pertama ada tahap persiapan sebelum induk babi melahirkan, yang kedua proses kelahiran anak babi, yang ketiga tahap penanganan anak babi yang baru lahir, dan yang keempat perawatan anak babi. Apa saja yang harus disiapkan sebelum induk babi melahirkan? Yang pertama, nutrisi, di mana jumlah pakan harus ditingkatkan sebesar 50-100% dari hari ke-90, tetapi harus dikurangi 4-5 hari sebelum masa melahirkan untuk menghindari perkembangan ambing yang berlebihan dan kemacetan serta untuk mengurangi komplikasi saat melahirkan. Sehari sebelum induk babi akan melahirkan, tingkat pakan keras tidak boleh lebih dari 50% tingkat pemeliharaan, di mana air tidak dibatasi setiap saat. Yang kedua adalah kandang. Jika terdapat area khusus untuk beternak, induk babi ditempatkan di dalamnya 5 hingga 7 hari sebelum jadwal melahirkan. Bahan alas tidur harus disediakan untuk memperkaya lingkungan setidaknya selama seminggu untuk mengantisipasi masa beternak. Yang ketiga adalah kebersihan, di mana kandang harus dijaga tetap bersih dan juga kering. Kandang beranak yang selalu kering dapat menolong untuk mencegah anak babi mencret dan menjaga agar bagian ambing tidak tertutup oleh makanan yang berair yang menyebabkan air susu induk babi yang baru beranak ini menjadi hilang. Nah, berikut ini merupakan gambar dari bagaimana perkembangan ambing dari indukan babi tidak boleh berlebihan sebelum dia melahirkan atau beranak. Selanjutnya adalah proses melahirkan anak babi. Jadi proses melahirkan normal, seekor babi membutuhkan waktu antara 2 hingga 4 jam untuk menyelesaikan persalinan janin dengan pengeluaran plasenta terjadi hingga 4 jam kemudian, di mana terdiri atas 3 stadium atau 3 proses tahapan yang harus dilalui oleh induk babi saat dia melahirkan. Yang pertama adalah stadium persiapan dengan tanda atau ciri-cirinya: perut turun ke bawah, urat daging mengendor, vulva membengkak, ambing mengeras, nafsu makan menurun, mulai mengumpulkan sarang, dan air susu itu akan keluar 12 jam sebelum induk melahirkan. Ini merupakan gambar dari bagaimana seekor induk babi saat dia mendekati masanya akan melahirkan, itu dia vulvanya akan menjadi bengkak. Selanjutnya adalah stadium pembukaan, di mana ditandai dengan ciri-ciri yaitu rahim mulai berkontraksi, babi terlihat gelisah, serviks mulai terbuka lebar, induk sering berbaring, tidak mau makan, dan sebentar-bentar kencing. Dan yang terakhir itu adalah stadium pelepasan, di mana ditandai dengan sudah terjadi kontraksi rahim, kekejangan daging perut, janin terdorong keluar, dan melahirkan itu biasanya selalu dalam keadaan yang berbaring. Nah, anak babi itu dia akan dilahirkan dengan interval kira-kira 15 menit dan dapat dilahirkan dengan kepala ataupun ekor terlebih dahulu, di mana dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. Nah, banyak anak babi dilahirkan dengan tali pusar utuh, tetapi plasenta biasanya dikeluarkan dalam 2 atau 3 masa selama masa farrowing, dan sebagian besar terjadi hingga 4 jam setelah selesainya persalinan anak babi. Kadang-kadang anak babi yang dilahirkan itu dia tetap berada di dalam plasentanya sendiri, dan kegagalan melepaskannya itu akan mengakibatkan kematian. Banyak babi yang akan memakan plasentanya dia setelah beranak, dan pada gambar sebelah kanan itu menunjukkan bagaimana plasenta biasanya akan ternoda oleh asam urat, dan itu sepenuhnya normal. Nah, bagaimana jika terjadi gangguan? Nah, jika farrowing gagal, diperlukan pemeriksaan vagina secara manual. Prinsip utama yang harus diikuti adalah bersikap bersih dan juga lembut. Bibir vulva babi betina itu harus dicuci bersih dengan sabun dan air. Sarung tangan harus dipakai sepanjang lengan, dilapisi dengan pelumas obstetrik steril yang juga harus ditempatkan di dalam bibir vulva. Tangan harus dimasukkan ke arah atas dengan sudut 45 derajat dan dimasukkan dengan lembut ke dalam vagina sampai terasa ada anak babi. Anak babi dapat dikeluarkan dengan cara memegang kaki anak babi di antara jari-jari, dengan meletakkan jari di dalam mulut dengan ibu jari di bawah rahang bawah, ataupun jika tersedia ruang yang cukup, itu dapat dilakukan dengan memegang kepala anak babi dengan seluruh tangan. Kemudian tarik anak babi dengan hati-hati dan secara perlahan. Nah, jika tidak ditemukan halangan, inersia mungkin terjadi, dan jika anak babi tidak dapat dijangkau, biasanya itu terjadi pada babi yang besar, itu dapat dilakukan dengan penggunaan oksitosin secara strategis sesuai dengan arahan dokter hewan. Di mana ini harus diterapkan di dalam dosis yang kecil, yaitu 0,25 mili sekaligus, dan diberikan melalui suntikan intramuskular dan diulangi secara berkala 15 hingga 20 menit sesuai dengan kebutuhan.
Nah, ini merupakan gambar dari proses yang kita lakukan tadi apabila terjadi gangguan pada farrowing. Nah, biasanya setelah masa farrowing ini selesai, babi betina itu dia akan berdiri, buang air kecil, dan berbaring untuk menyusui anak babi guna menyediakan kolostrum yang vital. Selanjutnya adalah bagaimana penanganan anak babi baru lahir. Nah, apa saja langkah yang dapat kita lakukan? Yang pertama itu adalah melepaskan anak babi dari dalam plasentanya. Kemudian yang kedua, mengeringkan anak babi dengan tisu untuk mengurangi suhu dingin. Yang ketiga, pemisahan tali pusar, di mana dapat kita lakukan dengan cara ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Kemudian potong tali pusar dengan gunting ataupun pisau di bawah ikatan dan oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan yodium tinctur keras untuk mencegah infeksi ataupun sakit pada tali pusar. Kemudian langkah yang keempat adalah menguras cairan dengan mengayunkan kaki belakang anak babi secara perlahan atau menyodotnya dengan putar. Dan yang terakhir adalah bantuan mulut ke mulut untuk bernapas atau sekedar menggosokkan dadanya. Nah, ini merupakan gambar dari putar, yaitu alat vakum darurat untuk membersihkan cairan janin dari saluran pernapasan bagian atas pada anakan babi yang baru lahir. Bagian terakhir saya akan menjelaskan mengenai bagaimana tahap perawatan pada anak babi. Yang pertama adalah memotong gigi. Anak babi lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam dan 2 pasang pada tiap rahang, itu disebut dengan gigi hitam atau gigi jarum. Nah, meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan. Di antaranya seperti gigi sangat efektif menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anaknya. Dan yang kedua, apabila anak babi ini berkelahi untuk merebut satu puting susu ataupun bermain sesamanya, gigi dapat menyebabkan luka pada muka di mana luka tersebut dapat merupakan jalan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Yang kedua adalah memotong ekor, di mana menggigit ekor ini adalah suatu masalah yang sering terjadi hampir di semua peternakan babi. Maka itu secara rutin dilakukan pemotongan ekor pada anak babi yang baru lahir. Di mana panjang ekor babi yang dipotong itu dapat dari ujung hingga pangkal ekor. Tapi biasanya itu cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan kolostrum. Nah, segera setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi ini dapat memperoleh air susu pertama atau kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Penyerapan kolostrum adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan anak babi. Yang keempat adalah penyuntikan zat besi, di mana anemia pada anak babi merupakan masalah yang telah lama diketahui secara baik oleh para peternak. Hal ini terjadi disebabkan oleh kekurangan zat besi di mana plasenta dan ambing tidak efisien memindahkan mineral tersebut. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah ini dapat diberikan baik melalui mulut maupun disuntikan. Dan penyuntikan zat besi ini biasanya dianjurkan diberikan ketika babi berumur 3 hari, tetapi hasil yang memuaskan ini dapat diperoleh jika anak babi disuntik sewaktu-waktu pada minggu pertama setelah lahir. Selanjutnya adalah penitipan anak babi. Nah, salah satu permasalahan yang biasa dapat ditemukan itu adalah anak babi yang kehilangan induknya. Dan ini terjadi karena beberapa faktor seperti induk mati setelah beranak, kambing yang luka, tidak dapat menyusui, ataupun jumlah anak yang terlalu banyak. Nah, anak babi dari induk demikian hanya dapat dipelihara dengan berhasil apabila anak-anak babi tersebut memperoleh sejumlah kolostrum yang cukup. Untuk memelihara anak babi yang kehilangan induknya dapat dilakukan dengan menitipkannya pada induk yang tidak ada air susu dan induk yang mempunyai beberapa anak saja. Penitipan ini adalah memindahkan anak babi dari satu induk ke induk lain dalam suatu kelompok bibit. Selanjutnya adalah pembuatan tanda dan juga nomor. Nah, tiap ekor anak babi dalam seperindukan ini harus diberi tanda ataupun nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir guna mengukur penampilan dari kelompoknya. Dan biasanya para peternak kecil itu memberi tanda dengan membuat titik-titik pada kulit ataupun tanda-tanda tertentu pada bulunya. Nah, di pihak lain, para peternak komersial itu biasanya memiliki ratusan bahkan ribuan anak babi dari berbagai umur, dan pembuatan tandanya itu dapat dilakukan dengan cara pemotongan daun telinga dan juga tato. Selanjutnya adalah menjaga suhu. Anak babi yang baru lahir itu tidak mampu mengatur suhu tubuhnya sebelum umur 2-3 hari. Karena itu tambahan panas diberikan selama keadaan dingin ataupun cuaca yang buruk. Nah, salah satu cara umum yang dilakukan adalah dengan menggunakan lampu
yaitu 250 watt yang digantung, dan hal ini berguna untuk memberi kehangatan dan menarik perhatian anak babi agar menjauhi induk apabila tidak sedang menyusu. Dan bola lampu ini biasanya digantung kira-kira 70-76 cm dari lantai dan disesuaikan dengan pertumbuhan anak babi. Dan yang terakhir adalah kastrasi atau kebiri, di mana kastrasi ini adalah suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan dan yang terbaik dilakukan itu pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Kastrasi anak babi ini dilakukan terutama untuk mencegah individu yang tidak diinginkan dari gambaran dirinya sendiri, fasilitas pemberian makan secara bersama, dan juga untuk tata laksana praktik lainnya. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Jika masih terdapat kesalahan ataupun kekurangan dari video ini, mohon dimaafkan. Terakhir, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.